warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah mabang kita sekalian Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberi begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di kampus ini. Selawat dan berakhirkan salam sama-sama kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau yang berakhirat jamin amin. Langsung saja kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran Tematik. Yang akan diberikan oleh Novi. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin media. Dalam bahasa Latin media merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari suatu sumber kepada penerima. Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Satu hal yang perlu diingati bahwa peranan media tidak akan terlihat apabila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Secanggih apapun media tersebut tidak dapat dikaitkan menunjang pembelajaran apabila keberadaannya menyimpang dari isi dan tujuan pembelajarannya. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan reaksi dalam perhatian sosial sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Saringan 2002. Dasarnya definisi tersebut, media pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran dan pembelajaran yang digunakan harus dapat menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar dan merangsang kegiatan belajar siswa. 2. Karakter media pembelajaran tematik. Strategi penyampaian mengacu kepada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan dari peserta didik. Oleh karena itu, media pembelajaran mengacu kepada apa yang dilakukan oleh si pelajar dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar itu. Adapun kriteria atau karakter yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih media adalah: 1. Kecepatan dalam tujuan pengajaran. Artinya media pengajaran terdiri atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan, tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman. Aplikasi sintetis lebih menunjukkan digunakannya media pengajaran dukungan terhadap bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang bersifat fakta prediksi. 2. Konsep generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. 3. Kemudian memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. Ada berbagai media yang dilakukan. Syarat utamanya adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pengajaran. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 6. Sesuai dengan kualitas seperti siswa sehingga media mengandung di dalamnya. C. Macam-macam media pembelajaran tematik dan kegunaannya. Adapun beberapa macam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik SDM yaitu: 1. Media visual, seperti contohnya gambar dan foto, papan tulis dan papan panel, bagan dan grafik, peta dan globin, buku cetak, LKS dan buku cetak. 2. Media audio, contohnya yaitu musik dan lagu, rekaman suara, dan podcast audio learning. 3. Media benda dan lingkungan. Media ini memanfaatkan benda nyata dan lingkungan sekitar, contohnya relia, benda nyata, alat peraga, lingkungan alam. 4. Media berbasis multimedia interaktif. Media ini menggunakan perangkat digital seperti contohnya PowerPoint interaktif, game edukatif, dan multimedia. Adapun manfaat multimedia dalam pembelajaran tematik yaitu: yang pertama, bagi peserta didik dapat belajar sesuai waktu dan kesempatan
kesempatan yang tersedia, dapat belajar di ruang kelas ataupun di luar kelas, dapat belajar dengan tutor digital, dapat belajar secara aktif, dapat meningkatkan aspek minat dan motivasi dalam belajar secara mandiri ataupun kelompok. Yang kedua, bagi guru yaitu manfaatnya dapat menghemat waktu dengan materi yang lebih menantang, dapat memvisualisasikan konten dan materi yang abstrak dinamis melalui proses, dapat menyimulasikan materi secara jelas, dapat merangsang imajinasi guru yang untuk kreatif, dan yang terakhir mempermudah guru dalam menjelaskan materi. Adapun media yang lazim dipakai dalam proses pembelajaran mengajar khususnya di Indonesia itu sebagai berikut, yaitu yang pertama media grafis, 2 media audio, 3 media proyeksi diam, yang terakhir yaitu media audio visual. D. Fungsi media pembelajaran. Keberadaan media pembelajaran menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran tematik terpadu karena dapat memudahkan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Media pembelajaran memiliki 7 fungsi pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai media sumber belajar, yang kedua fungsi semantik, yang ketiga fungsi manipulatif, dan keempat fungsi fiksatif, 5 fungsi distributif, 6 fungsi psikologis, 7 fungsi psikologis. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep dan tema yang dipelajari dalam pembelajaran tematik. Media pembelajaran juga memiliki banyak manfaat dalam proses pengajaran tematik. Beberapa manfaat media pembelajaran tematik yaitu meningkatkan pemahaman, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar sehingga dapat membuat siswa menjadi interaktif dan partisipatif. Media pembelajaran tematik juga memiliki fungsi yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan dan memberi pemahaman kepada anak didiknya, mempersingkat waktu dalam menjelaskan pembelajaran yang relevan. Untuk macam-macam medianya dapat kita baca bersama-sama dalam pembahasan di atas. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nela dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja kriteria yang perlu diperhatikan guru dalam memilih media pembelajaran yang efektif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam menggunakan media pembelajaran tematik? Inilah saya akan menjawab pertanyaan dari Nela, yaitu jawabannya apa saja kriteria yang perlu diperhatikan guru dalam memilih media pembelajaran yang efektif? Yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran dia, jadi harus membantu mencapai kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Sesuai dengan materi pembelajaran, jadi harus relevan dengan isi materi, tidak menyimpang dari pokok bahasan, dan mampu menjelaskan konsep yang diajarkan. Baiklah, saya akan menjawab dari Rara. Apa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam menggunakan media pembelajaran tematik? Ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memanfaatkan sumber daya lokal seperti alam, budaya, dan masyarakat. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi seperti menggunakan internet, aplikasi, dan media sosial untuk mendapatkan sumber daya pembelajaran. Yang ketiga, membuat sendiri media pembelajaran yang seperti membuat poster, bermain kartu, dan permainan. Yang keempat, menggunakan sumber daya open source atau memanfaatkan sumber daya seperti buku, artikel, dan video yang tersedia secara gratis. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan guru lain. Yang keenam, menggunakan sumber daya yang ada di sekolah untuk memanfaatkan
seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Yang ketujuh itu mencari sponsor, dan yang terakhir itu menggunakan pendekatan pembelajaran yang sederhana. Mungkin sekian masalah dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf pada Allah yang mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.